Selamat pagi, perkenalkan nama saya Valeria Ola, NIM 1910816895, kelas Manajemen A2 pagi, dosen Bapak Adi Mursalin, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen, mata kuliah E-Marketing. Baik, di sini saya akan membahas tentang ringkasan saya, yaitu bab pertama mengenai menerapkan digital dalam pemasaran. Nah, jadi Web Channel mendefinisikan digital sebagai lapisan semua media dapat digunakan oleh pengguna untuk memilih sendiri pengalaman mereka sendiri dan mampu mendorong kemampuan para pemasar untuk menjembatani media, memperoleh umpan balik, menyampaikan pesan-pesan kepada konsumen dan membina hubungan dengan konsumen. Selanjutnya, kita akan memahami pemasaran. Dr. Philip Kotler mendefinisikan bahwa pemasaran sebagai berikut. Pemasaran adalah fungsi organisasi yang tulus-menerus berhubungan dengan konsumen, organisasi, membaca kebutuhan mereka, mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan mereka, dan membangun program komunikasi untuk mengekspresikan tujuan organisasi. Selanjutnya ada ekonomi perhatian. Nah, pemasar digital sangat kuat dalam dua cara. Pertama, audiens dapat segmentasi dengan tepat, bahkan sampai ke faktor-faktornya. Nah, jadi selanjutnya ada crowdsourcing. Jadi, crowdsourcing adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhana, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunikasi aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Crowdsourcing sangat bergantung pada alat dan bentuk komunikasi yang dimungkinkan oleh internet. Untuk memperoleh dan memanfaatkannya, sumber daya ini dapat dilakukan dengan cara. Yang pertama, crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan atau pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Manfaatnya sendiri adalah untuk marketing bisnis yang sangat handal, di mana hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kreativitasnya sekaligus sumber daya dari para audiensnya untuk memasarkan produknya atau jasa yang diproduksi secara gratis. Selanjutnya ada perbedaan crowdsourcing dengan peer-to-peer lending. Jika crowdsourcing lebih bersifat sukarela, maka peer-to-peer lending yang sekarang dikenal dengan istilah vintage lending mengusung konsep yang sama, tetapi skemanya berbeda. Karena peer-to-peer lending bersifat pinjaman. Selanjutnya ada crowdfunding. Funding adalah proses pengumpulan sejumlah dana untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah besar orang yang biasanya dilakukan secara online. Pilar utama dari sebuah crowdfunding adalah website dan pemilik modal. Usaha yang mau dijalankan nantinya didaftarkan dulu ke dalam sebuah website terlebih dahulu agar dana yang didapatkan crowdfunding lebih optimal dengan melakukan 3 usaha ini. 1. Membuat proposal usaha dengan menarik. Yang kedua, mendaftar ke situs crowdfunding. Yang ketiga, mengunggah dan memantau perkembangan proposal usaha. Selanjutnya ada microtasking. Adalah aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan, dimulai dengan melakukan promosi atau posting ke semua media sosial. Selanjutnya, mengelompokkan dan menyesuaikan pesan. Semua ide tentang cara komunikasi, kepribadian, media yang berpengaruh, rentan terhadap perhatian, terpecah menyatu dengan kemampuan untuk mengelompokkan audiens online dan menyesuaikan pesan dengan audiens online tersebut. Selanjutnya, segmentasi adalah proses pengambilan satu khalayak umum dan membaginya sesuai dengan pengelompokan atau karakteristik tertentu. Selanjutnya, dapat diukur. Faktor kedua yang membedakan digital adalah kemampuan ukurannya, karena dengan menggunakannya,
hampir setiap tindakan web dapat dilacak, ditangkap, diukur, dan dianalisis. Selanjutnya ada model TCEO. Ada banyak model untuk melakukan pendekatan pemasaran digital, tetapi kita telah menemukan cara yang paling efektif untuk mengelompokkannya menjadi 4 disiplin ilmu yang saling terikat, berpikir, menciptakan, melibatkan, dan mengoptimalkan. Pengelompokan ini menciptakan proses yang akan menghasilkan penggunaan taktik digital secara optimal. Selanjutnya ada akuntansi perubahan dan cara menggunakan buku ini. Nah, jadi harus diakui bahwa istilah digital merupakan topik yang tidak ada habisnya dibicarakan dalam bab ini. Gagasan tentang sistem analogi semakin tidak relevan dan semakin merujuk pada suatu sebagai digital. Dapat menyarankan makna yang sangat luas ini yang sehingga makna digital menjadi sangat semar dan menjadi tidak berhenti. Nah, jadi pada intinya pemasaran adalah tentang percakapan dan internet telah menjadi pusat percakapan. Baik, sekian ringkasan dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan juga selamat pagi.